Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini aku akan menjelaskan mengenai kointegrasi dan uji ECM, kemudian demonstrasikan cara melakukannya dengan menggunakan RStudio. Jadi di sini aku jelasin secara singkat dulu terkait kointegrasi dan error correction model atau ECM. Jadi uji kointegrasi itu adalah uji terhadap hubungan keseimbangan atau hubungan jangka panjang antara variabel-variabel tertentu. Uji ini itu digunakan ketika semua data yang digunakan tidak stasioner di level. Jadi dia tuh stasionernya di first difference. Jika suatu variabel stasioner di first difference akan tetapi memiliki kointegrasi, maka variabel tersebut memiliki hubungan jangka panjang. Sedangkan untuk error correction model atau ECM adalah suatu teknik untuk mengoreksi ketidakseimbangan jangka pendek menuju keseimbangan jangka panjang. Karena kan tadi kalau misalnya dia tuh stasionernya di first difference, berarti dia tuh nggak punya hubungan jangka panjang, tapi hubungannya itu hanya di jangka pendek aja. Nah, ECM ini yang mengoreksi ketidakseimbangan jangka pendek itu untuk menuju ke keseimbangan di jangka panjang. Jadi, ECM ini digunakan pada data yang stasioner di first difference semua dan terkointegrasi. Kointegrasi dan ECM ini digunakan karena tidak semua data bisa stasioner di tingkat level. Teknik ini digunakan pada data ekonomi yang periodenya panjang dengan frekuensi yang rendah. Contohnya itu data bulanan, misalnya data inflasi, kurs, suku bunga, dan lain-lain. Lalu ada data triwulan, misalnya PDB. Lalu ada data tahunan, misalnya pertumbuhan ekonomi, dan juga datanya itu berdurasi panjang, yang mana biasanya itu lebih dari 10 tahun. Oke, selanjutnya aku akan mendemonstrasikan cara melakukannya ya dengan RStudio. Nah, di sini kita pertama import dulu filenya. Di file, terus ke import dataset from Excel, dan cari aja di mana kalian nyimpen data kalian. Ini nama datanya aku ganti jadi data 1, biar lebih simpel aja. Ini ada 4 ya, jadi ada IHSG, inflasi, kurs, dan juga harga emas. Data yang aku pakai ini dari tahun 2020 sampai 2024 dan datanya itu bulanan. Pertama kita harus menginstal Patch Cache ini dulu. Kalau misalnya di Patch Cache ini kalian coba cari namanya dan belum ada, berarti kalian harus menginstal dulu di sini. Kalian klik, terus di sini cari aja misalnya ATSA. Nah, terus nanti ini tinggal diinstal aja di sini. Tapi kan aku udah ada, jadi di sini aku tinggal panggil patch-nya ya, jadi biar dia tuh otomatis terchecklist gitu di bagian sini. Jadi bisa kita gunakan. Ini langsung di run aja. Nah, ini udah terchecklist ya. Selanjutnya di sini karena datanya itu belum terbaca sebagai time series, jadi kita akan mengubah datanya ke time series dengan menggunakan fungsi yang seperti ini. Ini langsung aja kita run. Dan kita lihat dulu bagaimana plot awal datanya. Ini untuk plot awal datanya. Dari variabel IHSG, inflasi, kurs, dan juga harga emas. Selanjutnya di sini kita akan menyimpan nama variabel baru supaya nama variabelnya itu bisa lebih simpel gitu. Jadi di sini kita kasih nama IHSG, terus dia itu adalah variabel dari IHSG yang tadi kita sudah ubah ke time series, dan seterusnya sampai ke variabel terakhir. Oke, langsung aja ini bisa kita run semua. Nah tadi kan karena ECM ini tuh digunakan untuk data yang dia tuh stasionernya di first difference semua, makanya sekarang kita juga harus menyimpan nama variabel baru untuk variabel yang sudah didiferensiasi. Jadi di sini tinggal tambahin D aja, dan ditambahin div di bagian time series datanya. Langsung di run semuanya. Nah, kalau sudah kita akan coba uji stasionaritas dulu. Di sini yang ini adalah uji untuk tingkat level, dan di sini adalah uji untuk tingkat first difference. Tadi kan syaratnya harus first difference semua ya, makanya di sini kita juga harus menguji semuanya di level dan juga semuanya di first difference. Kita run aja langsung semuanya. Nah, ini kita lihat dari variabel pertama dulu, IHSG. IHSG di sini juga dia tidak stasioner, terus inflasi dia tidak stasioner, kurs dia tidak stasioner, dan juga
harga emas ini juga tidak stasioner karena dia semuanya di atas 0,05. Makanya sekarang kita coba uji pakai first difference, kita run semuanya. Nah, di sini untuk IHSG yang di first difference dia udah stasioner. Terus untuk yang inflasi dia juga udah stasioner. Terus untuk yang kurs dia juga udah stasioner. Dan yang harga emas dia juga udah stasioner karena semuanya di bawah 0,05. Berarti semuanya sudah memenuhi syarat pertama yaitu stasioner di tingkat first difference semua. Nah, selanjutnya uji stasionaritas di tingkat level dari residual ECT-nya ya alias error correction term. Tapi supaya bisa dapat ECT ini kita harus meregresikan model yang kita gunakan. Di sini jadi pakai rumus yang ini regresi dan summary supaya bisa ngeliat hasilnya dan langsung kita run. Nah, ini ya udah p-value-nya juga sangat kecil. Terus kita ambil residualnya dulu di sini. Habis itu kita uji stasioner di tingkat level untuk ECT-nya. Residual dari ECT. Nah, di sini dia udah di bawah 0,05 ya, berarti dia udah stasioner. Selanjutnya, karena data dari ECT tadi itu belum time series, jadi kita ubah dulu ke time series. Pertama kita pakai yang rumus ini yang ECT biasa, yang dia tuh termasuk leg pertama. Kita run. Dan ini kita pakai yang dia tuh dimulainya dari leg 2. Jadi leg pertamanya tuh tidak digunakan. Dan di sini kita tambahkan data terakhirnya tuh di tahun berapa dan di bulan keberapa supaya dia tuh tidak lebih gitu datanya. Jadi ada batasan atasnya. Kalau sudah, kita di sini membuat variabel dengan leg satu periode. Jadi di sini tuh kan tadi kan kita pakai yang di sini tanpa ini ya leg pertama. Nah, di sini juga kita membuat variabel baru yang tanpa leg pertama. Ini kita langsung run aja. Dan kita ubah data dari variabel tanpa leg pertama tadi ke time series. Selanjutnya di sini kita akan menggabungkan semua datanya. Di sini karena aku pakai beberapa variabel ya, makanya di sini dia tuh variabel independennya ada plusnya, dipisahkan dengan tanda plus karena pakai beberapa. Tapi kalau misalnya nggak pakai beberapa ya berarti itu aja kayak gini aja. Intinya yang ini tuh IHSG-nya independen dan sisanya independen. ECT, ECT1, L1 IHSG dan seterusnya. Ini langsung kita run aja dan kita lihat datanya pakai fungsi view TS data. Nah, ini untuk datanya. Nah, sekarang kita akan mengestimasi model yang kita gunakan dengan menggunakan ECM. Pertama di sini ada rek ECM1 dulu. Rek ECM1 ini kita menggunakan ECT1. Yang tadi sudah kita ini ya, yang sudah kita siapkan di awal. Terus langsung aja kita run. Nah, di sini untuk dari ECT-nya nih dia tidak minus ya, dan di sini juga p-value-nya lebih dari 0,05. Berarti dia tuh sebenarnya tidak memenuhi syarat, yang mana tuh kalau syaratnya harusnya di sini minus dan di sini di p-value-nya di bawah 0,05. Jadi koefisiennya minus dan p-value-nya di bawah 0,05. Terus kita coba pakai rek ECM2 yang tadi menggunakan L1 IHSG, L1 INF, dan seterusnya. Nah, di sini untuk L1 INF sama L1 kurs tuh dia sebenarnya udah minus, tapi sayangnya di sini tidak stasioner juga ya. Nah, sekarang kita akan coba uji asumsi klasik dari rek ECM2. Ini kita pakainya sebenarnya rek ECM2 aja ya, nggak usah pakai rek ECM1 karena rek ECM2 ini adalah model ECM alternatif dari rek ECM1. Jadi seharusnya kayak lebih bagus gitu dibanding yang pertama. Ini langsung aja kita run. Untuk yang NCV test ini adalah uji heteroskedastisitas dan untuk BG test ini adalah uji autokorelasi.
Kita langsung run keduanya. Nah, di sini, oh maaf, ini baru yang BG test doang ya yang dijalankan. Berarti NCV testnya belum, kita run. Nah, di sini kalau misalnya dia tuh p-value-nya di atas 0,05, baik untuk yang BG test maupun yang NCV test ini, berarti dia itu tidak ada autokorelasi ataupun heteros. Nah, untuk NCV karena dia di atas 0,05, berarti dia tidak ada heteroskedastisitas. Dan untuk BG test karena dia di atas 0,05, berarti dia tidak ada autokorelasi. Selain dari ECM ini, kita bisa juga menggunakan pendekatan ARDL dengan cara menggunakan rumus ini. Nah, untuk order ini sebenarnya disesuaikan dengan jumlah variabel yang kalian gunakan ya. Karena di sini aku ada 4 variabel, berarti di sini ordernya tuh ada 4 ya. Di sini ada 4 angka dan aku tentuin masing-masing tuh pakai leg yang pertama aja gitu biar paling simple. Tapi kalau misalnya kalian mau nentuin model terbaiknya, kalian bisa ke page cache ya, terus ke ARDL, dan bisa pakai yang auto ARDL ini. Tinggal diklik aja dan kalian bisa ngelihat rumusnya di sini. Oke, ini langsung aja kita run bareng summary-nya biar langsung keluar hasilnya. Nah, ini untuk hasilnya dari ARDL yang kita gunakan, p-value-nya juga sangat kecil ya di sini. Di bawah 0,05. Nah, setelah itu kita akan menggunakan bound test untuk melihat apakah data kita ini benar-benar terkointegrasi atau tidak. Di sini ada dua ya, ada F-test, bound F-test, dan juga bound T-test. Nah, untuk case yang ini, kalian bisa lihat cara menentukannya itu di page cache, terus ke ARDL, habis itu ke bound F-test atau bound T-test. Ini ada rumusnya dan juga untuk case-nya itu kalian bisa ngelihat di bagian sini. Ini pakai case 3 karena untuk data ekonomi yang aku pakai itu dia case-nya ini. Dia tuh punya intercept yang tidak dibatasi dan juga nggak ada trend. Oke, ini langsung aja kita run. Ini untuk F-test dan ini untuk T-test. Untuk F-test dan T-test ini, kalau misalnya p-value-nya itu kurang dari 0,05, berarti dia itu terkointegrasi. Tapi karena di data yang aku pakai ini, p-value-nya baik di F-test maupun di T-test itu lebih dari 0,05 semua, berarti dataku ini sebenarnya tidak terkointegrasi, jadi nggak bisa dilanjut pakai ECM. Tapi kalau misalnya data kalian terkointegrasi dan mau dilanjutkan pakai ECM, kalian bisa pakai dua rumus yang ini. Ini kalau aku coba lanjut ya pakai ECM tuh kayak gini jadinya. Ini hasilnya, p-value-nya sih memang di bawah 0,05 ya. Tapi untuk bagian koefisien yang di sini sama p-value-nya nih banyak yang tidak signifikan gitu. Karena jarang yang ada minus dan juga di sini p-value-nya di bawah 0,05. Oke, mungkin itu aja untuk penjelasan uji kointegrasi dan uji ECM dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.